anak itu anak sejarah baik. ah iyo siarah wae iyo wamen ya iya yang tahu cerita lah, yang tahu cerita waktu nak sejarah nih jiku itu nak keramat wamen kau aja wamen weh. Oh iya ini tuh nyala nih ya wamen weh Terus kini bukan awal ya iya tuh bu langsung ya tahu aku mau iya Maci Yasin yelah yon orang kami ngajak wamen weh yo kami ngajak wamen iya lihat baik wah yo yo Ya, Rio Gagas tuh ceritanya pesan dari itu dulu tuh bukan aslinya orang sini, bukan. Aslinya itu orang Jawa. Makam keramat Rio Gagas bagi masyarakat Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Uluk Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara, bukanlah sesuatu yang asing. Makam ini dikenal dengan beragam cerita mistis dan sejarah seorang sosok yang dulu merintis wilayah ini sebagai tempat pemukiman yang dulu biasa disebut marga. Karena menganggap makam ini keramat, beberapa masyarakat yang kami temui mengaku tak berani meski hanya sekedar mendekat ke areal pemakaman ini. Bahkan untuk datang ke pemakaman ini, teman kami sebagai penunjuk jalan beberapa kali pamit kepada ibunya dan meyakinkan bahwa dia berniat baik bersama tim untuk ziarah ke makam keramat itu. iya lihat baik wah Entah tahun berapa sosok Rio Gagas ini bermukim di wilayah yang sekarang masuk dalam Kecamatan Uluk Kupai. Kami tak menjumpai tokoh masyarakat yang benar-benar tahu sejarah sosok Rio Gagas ini. Namun sang juru kunci yang juga merupakan warga Desa Tanjung Dalam, Asmawi, ketika ditemui di kediamannya mengaku diamanahkan sebagai juru kunci sejak sekitar 10 tahun lalu, sesaat sebelum juru kunci sebelumnya meninggal dunia. Dari mana? Nyambungnya sekarang kok gitu tuh cuma sekedar dikit-dikit aja kan. Nah, geser-geser aja. Soalnya orang tua dulu tuh nggak pesan lagi kayak gitu tuh sebenarnya orang apa namanya tuh asli istilah penyerahan itu kurang kan, tidak ada napasnya lagi dulu. Nah, cuman itu Dulu pesan. siapa yang ngurus apa, Dulu tuh makam? Pak Alindli. Itu yang ngurus Yo. makam Rio Gagas. Ya, Pak Alindli, Pak Yahya, Pak Ajar. Udah itu udah orang 3 tuh baru ke aku. Dulu. Yang nyerahkan ke Bapak Pak Alindli. Pak Lidli. Ya, Udah meninggal sekarang, Pak. meninggal udah 10 tahun dong. Dia orang 3 yang nyerahnya ke kita dulu. Cuman tidak panjang lebarnya, sepotong-sepotong itulah dapat kayak gitu kan. Asmawi mengaku generasi keempat yang memegang peranan sebagai juru kunci makam keramat Rio Gagas.
Diketahui, sebelumnya Kecamatan Uluk Kupai ini masuk dalam wilayah Kecamatan Napal Putih. Namun sejak tahun 2013, wilayah ini resmi dimekarkan menjadi Kecamatan Uluk Kupai. Terdiri dari 10 desa. Pada pemilu 2019 lalu, Uluk Kupai memiliki jumlah pemilih sebagaimana daftar pemilih tetap sebanyak 8.913 pemilih dengan jumlah penduduk sebanyak 111.069 jiwa. Menurut Asmawi, Rio Gagas pada zamannya memang dikenal sebagai orang sakti. Namun yang tak kalah penting adalah kiprahnya bagi masyarakat di beberapa kecamatan sekitar Uluk Kupai masih dirasakan sampai sekarang. Jadi merintis dari ulu tahun itu sampai air langit, pokoknya itu Dio yang pertama. Nah itu dulu merintis desa kok dari ulu dulu tuh Rio Gagas. Cindo Bayang masang paret 4 persegi kok Rio Gagas dulu. Terkait dengan cerita mistis, Asmawi enggan untuk menceritakan secara gamblang. Kalau dulu tuh kira-kira kalau kita tuh misalnya kencing tegak itu kita tuh salah. Nah, tapi sekarang kok tidak perlu lagi. Kalau kita misalnya jalan kita bagus, istilahnya ndak ke situ tuh tidak ada apa-apa. Bahkan menurut informasi yang kami terima, sebenarnya Rio Gagas bukanlah nama sesungguhnya, melainkan gelar sosok yang dianggap keramat tersebut. Sehingga sampai sekarang hanya orang tertentu saja yang mengetahui nama asli Rio Gagas. Namanya sengaja dirahasiakan karena dianggap pantangan jika menyebut nama aslinya. Diceritakan Asmawi pula, makam Rio Gagas sebelumnya belum seperti sekarang yang sudah dikeramik dan dikasih atap. Beberapa tahun lalu, salah seorang tokoh politik di Bengkulu Utara setelah tunai nazarnya, kemudian memugar makam tersebut hingga seperti sekarang ini. Dari sumber lain, kami mendapat informasi beberapa tahun lalu banyak cerita mistis di makam Rio Gagas. Konon kata sumber yang enggan namanya disebutkan, makam ini dulu sering dijadikan tempat bertarak atau bersemedi dengan tujuan tertentu. Saat itulah cerita mistis pun bermunculan, mulai dari ada yang melihat hewan menyerupai lalat sebesar jempol, kodok besar, sampai ke penglihatan yang tak lazim lainnya. Bahkan ada pula yang tadinya tidur di sekitar makam, tapi tiba-tiba ketika bangun sudah ada di lokasi yang jaraknya sudah jauh dari areal pemakaman.
Terlepas dari itu semua, kehidupan sebuah kelompok masyarakat tentu terdapat kisah-kisah yang turun-temurun dipercaya sebagai sebuah sejarah, asal muasal dan garis keturunan dari tatanan kehidupan mereka yang sekarang. Kisah-kisah tersebut adalah sebuah cerita tentang perjalanan nenek moyang dalam mendirikan sebuah kelompok masyarakat. Beberapa masyarakat menganggap hal ini sebagai sebuah mitos, bahkan kisah tersebut hanyalah dianggap sebagai dongeng pengantar tidur. Namun, kisah-kisah tersebut bukan tidak memiliki bukti-bukti yang dapat menguatkan kebenarannya. Cerita seperti ini banyak membawa pengaruh baik, misalnya mengajak masyarakat untuk menghargai peninggalan sejarah karena ada sebuah hukum tidak tertulis namun dipercaya. Sangat disayangkan jika cerita-cerita perjuangan nenek moyang kita dulu tidak lagi diketahui oleh generasi penerus. Bisa jadi generasi berikutnya tidak akan mencintai daerahnya sendiri karena ketidaktahuannya terhadap asal-usul daerahnya.